Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat semua ya. Kita lanjut belajar kita ya tentang Google Data Studio. Kali ini video yang keempat, kita akan membahas tentang chart atau chart time series. Jadi chart yang berdasarkan fungsi waktu seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang baru ketemu video ini, mohon mengikuti video sebelumnya, yaitu video pertama tentang bagaimana membuat koneksi data ke Data Studio, kemudian terus bagaimana membuat layout dan seterusnya, sama berbagi, itu video 1, 2, 3. Ini yang dulu pernah kita bikin. Nah, hari ini kita itu akan belajar seperti ini, time series chart. Jadi nilai-nilai itu merupakan fungsi waktu gitu teman-teman ya. Sebagai contoh misalnya ini scorecard, ini penjualan, katakanlah ini nanti bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun gitu ya. Kemudian terus dibandingkan dengan periode sebelumnya, gimana nih naik atau turun, naiknya berapa, turunnya berapa, baik nilai maupun persen ya, bisa. Kemudian terus divisualkan dalam bentuk donat seperti ini bisa, kemudian dalam bentuk list, kemudian list ditambah bar chart miring seperti ini. Kemudian bisa membuat juga grafik mingguan. Jadi ini kapanpun kita akan membuka, dia akan tetap berada dalam posisi 1 minggu. Walaupun itu datanya setahun atau 2 tahun, pokoknya dia mingguan gitu. Karena rumusnya adalah hari ini mundur 7 hari gitulah ya. Nah, ini juga bisa nanti bulanan ataupun tahunan ya. Terus bagaimana cara membuatnya ini? Oke. Kita ke mode edit ya. Nah, ini kita coba buat di tambah 1 page yang ketiga aja teman-teman ya. Nah, kita akan belajarnya di sini, oke? Ini kita di sini. Nah, semua fasilitas-fasilitas tampilan visual itu ada di Add Chart di sini. Itu ada tabel, ada scorecard, ada time series. Pada dasarnya ini semuanya adalah time series. Kita mulai dengan scorecard dulu ya. Scorecard itu ada 2, yaitu yang panjang seperti ini, tetapi ada yang pendek. Ya. Panjang pendek maksudnya seperti apa ya? Langsung aja kita klik, kemudian saya taruh di sini ya. Nah, ini menunjukkan angka total ya, total dari metriknya apa gitu. Nah, tentang dimensi sama metrik nanti teman-teman ikuti video sebelumnya. Jadi dimensi di sini artinya ya ini akan kita ukur dalam dimensi apa. Dalam hal ini adalah tanggal. Yang kita ukur apa gitu. Lah, metriknya atau angkanya atau value-nya itu kita belum masukin sih, tapi by default biasanya dia akan menghitung jumlah record atau record count ya. Nah, ini kita bisa rubah nih. Misalnya saya akan rubah menjadi penjualan. Saya klik di sini, saya taruh ke sini. Seperti itu dia sudah berubah menjadi penjualan teman-teman. Ini perhatikan judulnya berubah, nilainya juga berubah ya. Kalau misalnya ini mau dirubah lagi, bisa diklik di sini, kemudian kita bisa pilih. Misalnya jadi pembelian. Klik di sini ya. Atau bisa juga dari misalkan mau kembali ke pembelian nih, saya klik di sini, tidak ditaruh di sini, tidak ngeklik di sini, tapi ini saya langsung taruh ke sini. Bisa juga. Hasilnya sama, ya. Oke. Kemudian terus yang lainnya ini ada yang saya sebut sebagai fungsi waktu, itu ada di sini, itu ada date range-nya, ya. Oke, sebelum ke sini kita ke style dulu ya. Style itu berarti adalah format, misalnya mau compact number atau panjang. Tadi yang saya sebutkan di sini tadi ada panjang dan pendek tadi scorecardnya ini teman-teman. Itu sebenarnya di sini. Kalau ini saya klik di sini, maka dia akan menjadi 1,3 billion. Kalau saya uncheck di sini, dia akan menjadi angka panjang seperti itu ya. Desimalnya gimana? Bisa 2 digit. Nah, ini tambah 2 digit atau 0 saja ya. Oke, biarin 0. Kemudian ini kalau kosong gimana dan seterusnya nanti teman-teman lihat aja ya. Nanti coba-coba sendiri. Pada dasarnya ini cuman ya ini posisinya di tengah atau di pinggir gitu-gitu ya.
Kemudian nama metriknya juga bisa dihilangin. Misalkan ini penjualannya hilang, jadi cuma angka saja, bisa diganti dengan yang lain. Kemudian besarnya font juga bisa misalkan berapa? Nah, misalkan sekian ya, itu 48. Oke. Yang lainnya apa ini teman-teman? Oh ini cuma bordir, terus warna background gitu-gitu ya. Nanti dicoba sendiri. Oke, saya mau pakai angka yang compact saja biar pendek gitu. Jadi penjualan 1,3 billion. Nah, 1,3 ini penjualan kapan? Ini kita bisa kembali ke sini. Itu karena ini adalah dimensinya waktu atau tanggal, maka kalau tidak ada pembatasan, berarti dia otomatis seluruh penjualan yang ada di dalam tabel itu. Hal ini dia namanya tabelnya adalah toko kita, sheet-nya toko ya. Nah, ini ada di sini teman-teman ya. Ini adalah tabelnya. Nah, ini cara membuat koneksi dan sebagainya di video pertama ya. Oke, ini saya done. Ini saya juga buka. Nah, ini sebenarnya spreadsheet-nya ini ya. Ada tanggal, ada kode barang, nama barang, kemudian kategori dan seterusnya. Ada penjualan dan pembelian. Oke, kita kembali ke Data Studio ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita akan menggunakan fungsi tanggal ya, ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini kita bisa di custom di sini ya. Saya bandingkan, misalkan mau bandingkan dengan apa nih? Misalkan ini kita membandingkan dengan this year. Oke. Coba saya apply. Misalnya kita dengan previous year. Begitu kita apply, maka di sini terjadi ada tambahan ini teman-teman. Artinya ada perbedaan lah ya. Ada perbedaan sekitar 77,8% dibandingkan dengan periode tahun yang lalu. Nah, ini ya warna itu bisa kita atur juga di sini di style. Ini kalau misalkan naik mau warnanya apa, mau hijau terang misalkan seperti ini, kalau misalkan turun mau merahnya seperti ini ya, atau merah yang mana, yang ini ya, sono berubah teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini bisa persen, bisa juga show absolute change, jadi perubahannya itu sebenarnya bukan persen tapi angka. Nah, seperti ini berarti ini adalah ada perbedaan 817 juta. Juga bisa juga ini dengan compact. Kalau saya klik di sini, jadi berbeda 817 miliar. Million, maksudnya berarti ini adalah juta. Desimalnya boleh dinolin juga, seperti ini. Nah, ini berarti kita bisa membuat time series bahwa penjualan ini kita bisa di-set dalam periode tertentu ya, seperti itu. Oke, ini tentang yang scorecard. Kemudian kalau misalnya ini saya duplikat teman-teman ya, saya duplikat. Kelihatannya ini adalah hanya scorecard atau angka, tetapi sebenarnya dia itu sebenarnya juga chart, sehingga kalau kita rubah menjadi tabel atau menjadi grafik, maka otomatis akan berubah. Sebagai contoh begini teman-teman, kalau misalkan ini akan kita rubah menjadi line chart, dia akan berubah menjadi line chart. Nah gitu. Nah kalau ini saya rubah menjadi tabel, dia akan otomatis menjadi tabel. Tadi kan di dalam contoh yang sebelumnya ini akan kita tunjukkan menjadi donat, dia otomatis juga akan menjadi donat, gitu ya. Jadi kelihatannya angka, tapi sebenarnya ini chart gitu, sehingga nanti bisa dirubah-rubah seperti ini. Oke, kalau kita lihat ke sini lagi, kita nanti bisa lihat ini metriknya, maksudnya metriknya penjualan, dimensinya bukan nama barang, biar lebih pendek. Misalkan kita kategori barang aja ya, saya klik di sini, ini menjadi kategori barang. Kemudian kalau saya akan membuat ini barangnya apa saja, saya bisa duplikat lagi atau copy juga boleh. Seperti ini, saya akan membuat tabel ataupun tabel yang ada barnya boleh juga. Nah, seperti ini, tabel ada bar. Ya, ini misalkan saya lebarin ke sana. Kemudian kalau kita lihat datanya, kembali ke data sini teman-teman ya. Ini saya tutup ke atas ya, datanya. Ini kan itemnya cuman kategori sama penjualan.
Oke, memang kita cuma pengen ini, tapi di samping ada bar chart ke samping sana, juga harus ada angkanya. Misalkan gitu. Teman-teman bisa nambah, ini kan penjualan ya. Tambah lagi penjualan, ditambah metrik sini, add metrik. Jadi ada 2 penjualan, ya seperti ini. Cuman yang satu nanti ini akan kita konversi menjadi angka bentuknya. Kita pergi ke style. Kemudian di samping pengaturan-pengaturan format itu ada seriesnya di sini teman-teman ya. Coba kita lihat ke bawah mana nih. Nah ini ya. Ini adalah kolom 1, ada kolom 2. Ini kan metrik judulnya, metrik. Jadi kolom 1, kemudian yang satunya metrik kolom 2. Untuk membedakan teman-teman mana yang akan kita rubah menjadi angka sama tetap bar, teman-teman lihat di sini. Ini kalau biru ini berarti yang sebelah sini ya. Kemudian ini yang agak hijau ini sebelah sini. Walaupun sebenarnya juga nanti bisa dipindah di data sini ya. Oke, yang akan saya rubah yang biru ini bar saya akan rubah menjadi angka. Nah, dengan seperti ini berarti otomatis kita akan bisa melihat kategori, kemudian terus angka penjualannya, juga visualisasi grafiknya yang ada di sebelah kanannya. Ini kita juga bisa adjust seperti ini, tinggal teman-teman mau seperti apa ya. Nah gini, oke, ini bisa kita rapetin juga ke sana. Nah gini ya, ini saya besarin sedikit, nah gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti masalah formatnya, ini fontnya mau seperti apa, angkanya besar kecilnya dan seterusnya, teman-teman nanti bisa atur sendiri ya. Atau ini belum ada totalnya teman-teman ya. Coba kita kasih total ya. Kayaknya ada di sini teman-teman. Summary row. Ini grand total ada di sini. Oke. Nah, begini teman-teman ya. Ya. Nah, berikutnya kita akan membuat grafik bulanan, kemudian sama mingguan tadi ya. Oke, saya juga bisa copy dari sini, saya duplikat saja. Kemudian saya taruh di bawah sini. Karena ini grafik agak panjang sedikit ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya rubah ini menjadi time series, yang ini ya. Oke, nah ini kan waktunya sebenarnya kalau saya lihat di sini itu adalah transaksi 2000 sampai 2021 full year, setahun kayaknya ya, 2 tahun tapi yang 2021 itu cuma sampai 20 April. Oke, nggak apa-apa, berarti tidak 1 tahun full yang 2021 ya. Ini tapi kan saya mau 1 minggu saja nih teman-teman ya. Jadi kalau cuma 1 minggu, yang kita rubah berarti adalah waktunya ya. Waktu kita turun ke sini, kita akan set di custom, kemudian ini bisa dirubah menjadi klik. Jadi kliknya di sini teman-teman ya. Jadi di custom, kemudian this year ini kita klik, di pojok kanan atasnya banyak pilihan ini. Nih, misalkan fixed date berarti kita membuat rentang waktu yang pasti tapi mati, tidak berubah otomatis. Kalau misalkan last 7 days berarti ini transaksi 7 hari terakhir, misalkan gitu ya. Nah seperti ini. Kita juga bisa lihat berapa nih, misalkan 30 hari terakhir, kita oke, dia akan seperti ini ya. Kemudian juga bisa kita buat yang menurut kita mau, itu dengan add fund di sini ya. Saya klik. Ini ada start date sama end date. Start date-nya kapan? Karena saya mau rentang waktu ini akan berjalan terus, tapi ini akan menjadi report mingguan, maka berarti kalau 1 minggu berarti ini today minus berapa nih gitu. Berarti minus 1 ya, minus 1, mundur 1, tapi bukan 1 hari. Di sini ada pilihan lagi nih, mundur 1 minggu yang diawali dengan hari Senin. Nah gitu, saya klik di sini, maka ini chart nanti akan selalu membaca waktu hari ini mundur 1 minggu dimulai hari Senin. Terus end date-nya kapan? Hari ini atau tidak hari ini tapi sampai kemarin. Kalau sampai kemarin berarti minus 1 nih gitu. Kalau misalkan minusnya nggak ada minus, ya berarti sampai hari ini aja. Pokoknya 0 aja, minus 0 gitu ya, minus 0 hari.
berarti termasuk hari ini. Oke, kalau saya apply, maka dia akan menjadi grafik yang hanya 1 minggu saja, ya. Kemudian terus judulnya juga bisa dirubah. Ini misalkan penjualan mingguan. Nah, seperti ini. Sini udah berubah teman-teman ya, mingguan. Kemudian terus apa lagi tuh? Yang previous year sini, ini auto saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan kita mau membuat yang 1 bulan, ini tinggal saya duplikat, kemudian saya taruh di sini karena 1 bulan biar agak panjang dikit ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal waktunya. Oh, ini mingguannya saya rubah menjadi bulanan. Kemudian saya klik OK, kemudian terus saya rubah di sini teman-teman ya. Oke, ini mau ada komparasi atau enggak nanti kita bisa dihilangkan ya. Saya custom dulu biar enggak ada komparasi dulu ya. Ini misalkan saya contohnya membuat fixed date ya, fixed date saja. Ini fixed date April 1 sampai dengan April 30. Nah, ini ya, ini fixed date. Kemudian kalau kita mau membuat yang 1 tahun ya, kita tinggal duplikat lagi, kita taruh yang agak bawah sini ya. Ini karena 1 tahun agak panjang ya, kita taruh ke sana deh ya. Ini biar mungkin agak ya, kita taruh tengah ini teman-teman ya. Oke. Tinggal ini kita set tahunnya ya. Kita juga bisa fix date mulai dari Januari 1 sampai nanti Desember 2021. Klik apply. Nah, ini berarti karena ini transaksinya baru sampai bulan April, makanya di sini masih kosong. Gitu teman-teman ya. Nah, biar semuanya ini menunjukkan time series yang sama, ini kita buat ini juga ya, 1 minggu ya. Jadi custom, kemudian ini saya buat 1 minggu ya. Kita klik, kemudian advance. Hari ini minus 1 ya. Saya ketik 1. Ini 1 minggu dimulai hari Senin. Oke, sampai ini 0. Berarti sampai hari ini aja. Sampai today gitu maksudnya ya. Oke. Nah, itu kemudian komparasinya dengan previous period. Berarti adalah minggu yang lalu, katakanlah gitu. Jadi sama-sama 1 minggu periodenya. Oh, sebentar teman-teman. Ini waktunya apa ini? April kok sampai Desember ini? Ini week minus. Oh, ini 0 year. Oh, ini 0 days. Nah, gini teman-teman. Oke. Nah, jadi ini. Jadi kalau misalkan dibandingkan, jadi penjualan minggu ini dibandingkan minggu lalu, ini ada perbedaan 6 jutaan gitu ya. Turun atau perbedaan ya boleh dibilang misalkan turun gitu ya. Oke, gini saya besarin dikit ya. Fontnya coba kita gedein dikit. Mana ini font? Ada di sini nih. 60 kali ya. Atau gede dikit ya. Karena ini yang utama. Oke, nah gini. Jadi penjualan minggu ini itu dibandingkan minggu lalu atau produksi minggu ini dibandingkan minggu lalu turun gitu ya. Ada perbedaan 6 M atau 6 juta. Atau kalau kita tidak mau absolut angka, kita juga bisa rubah menjadi tadi persen mana teman-teman ya. Kayaknya di sini deh ya. Nah, ini menjadi persen atau turun 27%. Terserah teman-teman mau persen atau mau angka gitu ya. Ya, ini angka dulu aja nggak apa. Kemudian ini ya, kita juga akan membuat series yang sama.
Kita ke data series. Ini ini custom, jadi ini juga periodenya itu kita membuat advance ya. Jadi hari ini minus 1, kemudian ini minggu mulai hari Senin, kemudian ini minus 0 tapi ini D ya, gini. Nah, ini berarti sudah menjadi seminggu ya. Ini legendnya bisa di samping sini, bisa di bawah boleh, atau mau di atas, atau tanpa legend juga boleh. Tanpa legend pun juga nggak apa-apa, karena nanti pada waktu di publish ini nanti akan kelihatan sebenarnya masing-masing apa gitu teman-teman ya. Ini tadi range-nya berapa ya? Kita lihat biar sama semuanya mingguan. Data range-nya ini adalah kita advance lagi ya. Kemudian kita rubah menjadi 1 minggu ya. Minggu mulai hari Senin, ini 0, ini days. Oke, apply. Nah, semuanya sudah mingguan ini. Jadi ini penjualan minggu ini atau produksi minggu ini atau apapun ya kegiatan yang nilainya minggu ini dibandingkan periode sebelumnya adalah turun atau ada perbedaan 6 juta. Ini adalah donatnya. Ini adalah detail daripada nilai itu. Kemudian ini mingguan. Ini bulanan, ini tahunan. Oh, ini judulnya belum dirubah. Kita rubah dulu ya. Ini tahunan ya. Oke, kalau misalnya mau dibesarin dikit masing-masing judulnya juga boleh ya, teman-teman. Ini mana nih? Ini mau dibikin berapa nih? Misalnya, wah gede banget itu. 16 deh. Nah, ini kelihatan 16. Kemudian ini juga boleh juga 16. Klik scroll ke atas 16. Kemudian yang ini judulnya dia ada detailnya, jadi mingguan periode berapa. Teman-teman terserah apakah mau ditulis ada periodenya juga boleh. Kalau cuma mingguan saja, toh di bawah sini juga udah ada tanggalnya juga boleh ya. Coba kita warnanya kita bikin sedikit beda ya. Misalnya warnanya ini deh, nah gitu. Dia ada detailnya. Nah, sekarang kalau misalkan ini kita publish, ngomong-ngomong ini kita tengahin dulu teman-teman biar alignmentnya sama ya, itu juga agak di tengah ini. Oke, kalau kita view atau nanti kita share atau kita publish, nah seperti ini. Ini kan ada 3 halaman. Halaman pertama nanti user bisa melihat ini, kemudian yang kedua ini adalah contoh-contoh yang kita buat. Nah, yang barusan kita bikin tadi adalah ini ya. Jadi ini artinya adalah penjualan minggu ini periodenya mingguan, nanti tinggal dikasih judul laporan mingguan gitu ya. Mau kita kasih judul dulu teman-teman ya. Oke, kita tinggal sorot ini semuanya, kemudian kita pakai panah turun ke bawah juga boleh, jadi turun barengan gitu. Kemudian kita kasih judul di sini, misalkan laporan penjualan mingguan ya. Laporan penjualan mingguan. Oke, nah misalnya begini. Jadi kalau ini kita view atau nanti kalau kita publish kurang lebih jadinya kelihatan seperti ini. Laporan penjualan mingguan. Jadi penjualan minggu ini itu drop kurang lebih 6 juta. Kemudian ini adalah penjualannya, ini paling besar ini 31%, ini adalah apa itu teman-teman? Kalau kita klik di sini, nah itu ada snack 31% atau nilainya 5,4 juta. Kemudian ini sabun, ini sampo dan seterusnya. Nah, ini juga ada lebih detailnya lagi di sini nih ya. Ini ada snack, ada pewangi dan seterusnya. Ini grafiknya ya. Ini bisa lihat juga di sini. Kan ini kelihatan interaktif. Ini ada lagi penjualan tinggi, ini adalah 9,4 juta juga ya. Ini yang tahunannya. Nah gitu teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu. Ini udah lumayan panjang ya. Sebenarnya saya tadi juga akan membahas tentang chart map, sehingga penjualan ini nanti di lokasi mana saja, penjualannya masing-masing berapa, katakanlah misalkan wilayah Jabodetabek. Nah, nanti bisa di mapping, jadi lokasi penjualannya di mana gitu ya. Nanti mungkin video berikutnya ya. Jadi kalau sekarang mungkin ini dulu. Kalau ada pertanyaan ataupun saran tolong ditulis di kolom komentar ya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, minta tolong dijempol, karena jempol itu sebenarnya bukan untuk saya, tapi itu untuk memberitahu ke YouTube bahwa video ini bermanfaat gitu, sehingga
YouTube akan merekomendasikan ataupun men-share kepada orang-orang lain yang sedang membutuhkan yang berkaitan sama ini gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh jangan lupa subscribe ya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum.